Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Wahyu Ramadan dengan NIM 2005-9011. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya di era digital. Nah, jadi komunikasi lintas budaya itu merupakan sebuah perbedaan cara berkomunikasi antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Nah, di dalam komunikasi lintas budaya itu, apalagi kalau kita bahas di zaman sekarang, di era digital, banyak perubahan-perubahan bahkan untuk kebudayaan itu sendiri yang telah mengikuti perubahan zaman. Nah, salah satunya, oke, kita akan bahas satu-satu. Ini merupakan beberapa karakteristik lintas budaya yang bisa kita pahami untuk di era digital. Yang pertama itu ada bahasa. Jelas, perbedaan bahasa itu merupakan salah satu perbedaan yang sangat signifikan di antara perbedaan budaya. Jadi antara budaya Minang, budaya Jawa, Batak, dan lain-lainnya, itu pasti ada perbedaan bahasanya. Nah, tetapi itu disatukan dengan bahasa persatuan kita, itu bahasa Indonesia. Selanjutnya nih, pakaian itu jelas beda. Ada yang pakaian adatnya ini yang menjelaskan. Tentu di pakaian adat dari suatu budaya atau dari suatu suku ataupun apapun itu, pasti itu memiliki makna dari setiap kainnya, dari setiap pakaiannya, dari setiap bentuknya, dari setiap motifnya, dari setiap ukirannya, itu pasti memiliki nilai dan makna tersendiri yang berhubungan dengan kepercayaan dan pemahaman tentang budaya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kita bisa hubungkan dengan adat istiadat. Jadi adat istiadat setiap budaya itu ya pasti berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Apalagi di zaman di era digital, di mana kebiasaan itu telah berubah, yang telah bercampur sedikit, walaupun sedikit demi sedikit, pasti ada perubahan, di mana dengan perubahan zaman juga, dengan perubahan kondisi sekarang juga, dan lain sebagainya begitu. Selanjutnya, makanan. Mungkin makanan ini merupakan ikonik lah untuk di setiap budaya. Jadi kadang makanan ini bisa menjadi salah satu penghubung antara atau cara berkomunikasi atau cara berhubungan lah antara budaya satu budaya lainnya. Contoh misalnya orang Jawa sangat suka karena biasaannya memakan makanan yang manis, dikasih makan makanan yang lumayan berminyak, lumayan pedas seperti makanan Minang, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi juga. Dengan ini nih makanan khas dari Minang, ini coba kamu merasakan sedikit gitu. Selanjutnya ada hubungan di setiap budaya dan suku itu pasti berbeda-beda. Baik itu baik di hubungan di keluarga, itu pasti memiliki prinsip yang berbeda-beda dan sistem yang berbeda-beda, tergantung bagaimana dari mana kebiasaan mereka yang dari kecil ataupun kebiasaan di keluarga mereka itu sendiri. Nilai dan norma. Kalau kita bicara tentang nilai dan norma, mungkin hal ini juga salah satu kunci bagaimana budaya itu sendiri masih bisa tegak sampai sekarang. Apalagi kalau kita ceritakan di era zaman sekarang yang sangat modern dan kondisi setelah adanya pandemi ini, pasti banyak nilai dan norma itu yang mulai berubah. Tetapi kita harus memegang satu kuat, ibaratnya satu pondasi nilai dan norma itu sendiri sebagai bentuk ini budaya saya gitu. Kepercayaan, jadi setiap budaya itu memiliki kepercayaan berbeda tergantung dari orang-orang terdahulunya. Nah, kita saya coba menceritakan sedikit bagaimana pengalaman saya tentang masalah komunikasi antar budaya ini. Saya ini merupakan pemuda asli Riau. Saya dari Tembilahan, namanya itu Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Kalau bicara latar belakang, orang tua saya memang ada latar belakangnya di Minang, itu papa saya orang Bukit Tinggi. Nah, jadi saya
pada saat awal saya di Padang, saya kesulitan di soal bahasa. Memang dari kecil orang tua saya berbicara kepada saya menggunakan bahasa Minang. Tetapi saya hanya mengerti ketika ada orang lain yang bicara bahasa Minang kepada saya. Tetapi pada saat awal-awal saya tidak, ibaratnya saya kaku gitu dalam pengucapannya. Jadi setelah seiring berjalannya waktu, sering menjalani waktu, saya sudah mulai lancar berbahasa Minang dalam komunikasi saya dengan pada teman-teman saya, dan alhamdulillah juga mulai lancar. Nah, jadi mungkin ya itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi lintas budaya di era digital. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.